Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Hidayatullah dari Prodi Gizi semester 4 Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Di sini saya akan mereview mata kuliah patofisiologi penyakit menular pertemuan 12 dan 13. Untuk yang pertama itu pertemuan ke-12, yaitu penyakit pada kantung empedu. Kantung empedu merupakan organ kecil yang terdapat di dalam sisi kanan perut, tepatnya di bawah organ hati. Di dalam kantung empedu terdapat cairan empedu yang mengandung kolesterol, asam atau garam empedu, bilirubin, air, serta zat lainnya seperti kalium, natrium, dan tembaga. Penyakit radang atau infeksi empedu biasa disebut kolesistitis. Selain karena radang dan infeksi, empedu juga dapat disebabkan oleh beberapa penyakit lain seperti tumor di pankreas atau hati, berkurangnya aliran darah ke kandung empedu, infeksi bakteri, endapan di kantung empedu, dan infeksi empedu yang bisa terjadi akibat komplikasi penyakit lain seperti diabetes dan HIV. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama ada demam, mual dan muntah, keringat dingin, nafsu makan hilang, kulit dan mata tampak kuning, muncul tonjolan di perut dan perut kembung. Untuk diagnosisnya sendiri, yang pertama itu ada anemesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium darah, dan yang terakhir tes pemindaian dengan menggunakan USG dan CT scan. Kemudian untuk tata laksananya sendiri, biasanya pasien yang mengalami penyakit ini akan disarankan untuk berpuasa dan pemberian obat. Dan yang kedua itu operasi pengangkatan kantung empedu. Untuk pencegahannya sendiri, yang pertama itu mengkonsumsi makanan sehat kaya serat seperti buah dan sayur. Kemudian yang kedua rutin memeriksa kesehatan agar fungsi dan kesehatan kandung empedu dapat terpantau dan cepat diobati apabila empedu mengalami radang dan infeksi. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu penyakit endemik. Yang pertama itu ada demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit akibat virus dengue yang menular melalui gigitan nyamuk. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada demam dengue, yaitu dan gejala cenderung ringan dan tanpa tanda-tanda perdarahan. Kemudian yang kedua ada demam berdarah dengue, dan yang ketiga ada sindrom shock akibat dengue. Kemudian untuk gejalanya sendiri secara umum pada hari pertama hingga hari ketiga fase penyakit ini, demam bisa mencapai 39-40 derajat Celcius yang sulit turun walaupun pasien telah mengonsumsi obat penurun panas. Demam ini dapat disertai dengan gejala lain seperti sakit kepala hebat, nyeri di bagian belakang mata, sakit otot dan sendi, hilang nafsu makan, lemas, mual dan muntah, timbul ruam pada kulit. Kemudian pada hari keempat sampai hari ke-6 pada fase ini demam turun, tetapi gejala perdarahan seperti mimisan atau muntah darah mudah terjadi. Dan trombosit yang menurun drastis juga bisa terjadi pada fase kritis ini. Jika tidak ditangani dengan baik, penderita demam berdarah pada fase kritis ini bisa mengalami komplikasi berupa penumpukan cairan pada rongga dada atau perut, pendarahan hebat, hingga gagalnya aliran darah ke organ-organ vital atau shock. Kemudian untuk penyakit selanjutnya yaitu malaria. Malaria adalah penyakit infeksi menular yang menyebar melalui gigitan nyamuk juga. Manusia dapat terkena malaria setelah digigit nyamuk membawa parasit Plasmodium, di mana gigitan nyamuk tersebut akan menyebabkan parasit masuk ke dalam tubuh manusia dan kemudian menetap di organ hati sebelum menyerang sel darah merah. Untuk tata laksana dan pencegahannya yaitu malaria harus segera ditangani untuk mencegah risiko terjadinya komplikasi yang berbahaya. Penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria yang jenisnya disesuaikan dengan parasit penyebab malaria, tingkat keparahan atau wilayah yang pernah ditinggali penderita. Untuk pencegahannya sendiri, malaria juga bisa dilakukan dengan memasang kelambu di tempat tidur, mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang, serta menggunakan krim atau semprotan anti nyamuk. Mungkin sekian review materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.